ICE ini yang paling biasa ya, paling umum lah ya. Kurangannya yang jelas ya karena ini cuma mobil bensin atau diesel, perlu bensin atau diesel ya. Betul. Pak Dadi juga pengguna mobil hybrid ya Pak? Saya pengguna mobil hybrid dan saya merasakan manfaatnya mobil hybrid. Terakhir Pak, Oke. EV, electric vehicle. Dari kelebihannya dulu, nih kayaknya gue udah banyak nih kelebihannya nih EV sekarang. Sebenarnya kelebihannya banyak sih ya EV. Satu, jelas lebih murah. Pasti. Dari sisi pajak. Operasional ya. Operasional jauh lebih murah. Oke. Walaupun dibanding hybrid masih jauh lebih murah. Terus basically dia juga sekarang SPKLU juga ada lebih banyak sih ya. Betul. Jadi udah pilihan udah banyak lah ya. Satu kelebihannya ada pilihan banyak. Pilihan banyak. Karena banyak. brand-brand baru masuk langsung bikin EV Pak ya. Betul. Dan jadi tadi harga awal sekarang udah lebih murah. Kalau tahun lalu mungkin kita masih bilang harganya masih mahal. Kalau tahun ini nggak bisa dibilang gitu. Nggak bisa. Bahkan ada yang di bawah 200 juta Pak. Nah. Baru itu mobilnya, bukan Makanya. second loh. Baru di bawah 200 juta dapat EV, itu ngeri sih. Ngeri. Ngeri. Bagus bagi kita konsumen ya. Terus ya tadi Perawatan Pak? Perawatan juga lebih murah. Secara umum ya. Oke. Karena basically penggantian itu jauh lebih sedikit dan komponen yang bergerak itu jauh lebih sedikit. Oke. Yang diperlukan mungkin coolant atau apa penggantian coolant itu juga lebih sedikit, lebih jarang waktunya, dan itu tergantung dari teknologi listriknya sih sebenarnya. Ada juga yang nggak pakai coolant juga ada sih. Sama tadi ya, karena disinggung pas di part ICE non emission Pak berarti ya? Non emission, kalau kita saat mikir bahwa kita dengan EV nggak ada emisi, ya bagus lah. Iya sih, Ya, bener. semakin sadar. Semakin Terus sadar. kemudian juga biasanya EV itu juga lebih senyap, Minim getaran ya lebih Pak ya? minim getaran, nggak ada bunyi. Ya kita sebagai petrolhead mungkin agak beda ya. Iya benar sih. Jadi kayak naik bom kar gitu rasanya, karena nggak ada ganti giginya. Terus kalau di Jakarta bebas ganjil genap. Itu dia kelebihan. Kelebihan EV adalah bebas ganjil genap. Ditambah tadi pajaknya murah banget ya Pak. Pajak 100.000, 150.000, padahal mobil harga 800 juta, pajaknya 100.000. Makanya. Ampun deh saya bilang. Sama ganjil genap sih. Jadi harusnya punya mobil 2, jadi satu aja cukup. Betul, Gitu, ya. Itu lumayan jadi sisi penghematan juga tuh. Oke Pak, kalau mobil listrik itu kan pasti selain dengan segudang kelebihan, pasti ada kekurangan juga dong. Ya, Kekurangannya apa tuh menurut Pak Dadi? kurangannya sebenarnya gini. Tahun lalu kekurangannya harganya mahal. Oke. Ya. Tapi tahun ini kayaknya udah nggak relevan lagi ya. Harusnya mestinya gitu juga ya. Kedepannya akan makin murah. Teknologinya makin mateng. Oke. Terus acceptance orang, terutama orang yang beli di second itu makin lama makin juga Oke. lebih understand ya. Iya. Yang mekanik juga makin bisa nanganin segala macam. Dengan kayak gitu nanti harganya mungkin akan jadi kompetitif. Iya. Terus teknologi si baterai juga makin bagus. Oke. Sehingga si harganya juga makin murah gitu ya. Ini bergerak terus nih sebetulnya teknologi. Oke. Tapi itu kekurangannya sekarang mungkin harganya masih relatif lebih mahal. Oke. Kekurangan kedua adalah sebetulnya masalah infrastruktur pengisian sama lamanya pengisian. Karena yang kekurangannya itu menyebabkan si orang yang pakai ini jadi perlu penyesuaian ya. Oke. Penyesuaiannya itu bukan hanya untuk cara dia dari beli bensin untuk jadi ngecharge gitu ya. Mungkin ngecharge bisa di mana aja, tapi dia kan kalau ngecharge butuh waktu. Bener. Butuh cari tempatnya ngecharge di mana. Iya. Jadi perlu pembiasaan gitu, merubah kebiasaan. Oke. Habit jadi Pak Habit ya. ya. Terus sekarang juga kalau misalnya ngisi, dia mesti ngapain ya selama itu ya gitu. Oke. Belum ngantrinya Pak, kalau ngisi kan ngantri ngantrinya, kan. ya. Oke. Yang jelas dia selama ini isi bensin berapa menit pergi. Kalau sekarang mungkin kita makan di situ ya gitu sambil ngisi gitu. Iya. Kekurangan berikutnya adalah mengenai depresiasi atau nilai jual kembali. Sekarang mungkin masih berlaku kayak gitu ya, karena ada model yang penurunannya tuh parah juga gitu. Belum waktu setahun aja bisa turun sampai 30 di atas 30-an%. Tapi ada juga yang masih bisa bertahan, terutama model-model yang terutama banyak dicari orang nih. Tapi secara relatif memang masih lebih besar depresiasinya dibandingkan sama mobil listrik dan mobil bensin dan hybrid. Nah, itu sekarang masih kejadiannya seperti itu.
Cuma nanti kedepannya dengan perkembangan teknologi dan lain-lain, mungkin harusnya udah nggak seperti itu lagi. Oke. Nah, jadi dengan kelebihan dan kekurangan itu, mungkin kita bisa sambil simpulkan ya. Boleh. Orang yang mau cari mobil listrik, harusnya yang gimana sih? Iya. Orang yang mau beli mobil listrik, tolong dipertimbangkan terutama bukan first car. Oke. First car buyer. First car ya, first car. Maksudnya dia bukan mobil satu-satu. Oh, I see. Karena kalau asal dia siap, kalau misalnya dengan dia mobil satu pakai listrik, dia siap untuk ngerubah kebiasaan, dan kalau untuk jalan jauh, mungkin dia harus misalnya nyewa mobil biasa gitu. Iya. Karena infrastrukturnya tadi, Pak ya. Betul. Sama kalau jalan jarak jauh itu relatif kita mesti nyiapin plan yang benar-benar, dan belum tentu di semua tempat tuh ada. Terutama di bukan jalur tol Jawa gitu ya. Itu masih masalah. Jadi advice-nya adalah untuk yang orang yang cari mobil listrik, terutama untuk yang commute. Yang tiap hari ke kantor, rumah apa segala macam, itu akan sangat beneficial. Rutenya harus jelas ya, Pak ya. Rutenya jelas, atau rutenya memang dipakai sehari-hari, dan mobil listrik itu baiknya memang dipakai sampai habis. Karena kalau cuma dipakai ya tahun depan dijual lagi, depresiasinya nggak ketemu ya, Pak ya, sama beneficial cost tadi ya. Since tadi udah disebutin juga ya sama Pak Dadi karakteristik orang yang cocok pakai EV, orang-orang yang seperti apa, orang yang tinggal di kota besar gitu kan, terus orang yang tidak memikirkan depresiasi, emang dipakai setiap hari mobilnya, terus siap merubah habit, sama yang rutenya jelas gitu, setiap hari kemana, jadi udah bisa memetakan kan. Nah, kalau misalkan yang ICE sama yang hybrid, itu cocoknya untuk orang yang seperti apa, Pak? Di tengah banyaknya pilihan konfigurasi penggerak lah kita ngomongnya ya. Gitu. Ya, untuk yang ICE rasanya ya kebalikan sama yang EV tadi. Benar. Jadi dia nggak mengconsider resale value. Dia nggak siap merubah kebiasaan dia. Dia pengennya fleksibilitas untuk pakai mobil itu kemana-mana. Makanya ini kan terutama yang mobil satu-satunya ya terutama ya. Terus yang jelas dia juga concern sama harga awalnya, karena harga awal untuk IC kan jauh lebih rendah untuk kelas yang sama. Walaupun tadi kita sempat mention sekarang bisa jadi nggak relevan tuh ya. Tapi basically itu. Jadi kalau mobilnya itu dipakai mana-mana, buat pulang kampung apa segala macam, ya mungkin better consider itu aja, Pak ya. Kecuali tadi dia siap untuk sewa mobil apa segala macam kalau dia mobil satu-satunya gitu. Kalau untuk hybrid rasanya sih peralihan ya sebetulnya, makanya disebut hybrid tuh simpel peralihan ya. Eventually nanti ke depan pasti akan mobil listrik semua, cuma kapannya kita belum tahu. Jadi hybrid ini peralihan nggak, biasanya sama, concernnya sama, cuma lebih irit tapi lebih mahal di harga awalnya. Jadi sebenarnya ini perpaduan ya, Pak ya. Kalau tadi kan yang ICE kalau bisa kalau tinggal di kota-kota bukan ibaratnya suburban gitu ya, better pakai yang ICE gitu ya, dibandingkan yang di kota-kota besar. Mungkin kalau yang hybrid buat sobat Seva yang tinggalnya bukan di kota-kota besar tapi mau coba sensasi mobil listrik gitu ya. Nah, itu peralihannya bisa pakai hybrid dulu gitu ya, Pak. Karena most likely hybrid itu tetap isi bensin, tapi feel nyetirnya mobil listrik ya, Pak. Gitu. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya setiap pilihan pasti ada plus dan minusnya, Pak. Tadi kita udah jelaskan juga kalau sobat Seva mau beli mobil ICE, mobil bensin atau solar gitu, ada diesel, itu tadi udah ada plus minusnya. Mobil hybrid juga ada plus minusnya, mobil EV juga ada plus minusnya. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhannya sobat Seva, sama karakteristiknya sobat Seva gitu ya. Kebiasaannya juga perlu disesuaikan. Tadi sempat ada yang bertanya juga, kebetulan kameramen kita yang di belakang kamera, Pak, bertanya, gue punya kebutuhan untuk commuting setiap hari, bawa peralatan untuk produksian segala macam, gue mau beli mobil listrik tapi yang kecil gitu, yang tapi cukup buat ngangkut ya. Nah iya, cukup buat ngangkut. As long as cukup buat ngangkut sih gas aja kayaknya, Pak ya. Gas. Sekarang harganya udah menarik banget soalnya. Tadi disebutkan juga nggak jauh dari 200 juta, itu kayaknya juga udah banyak sekarang pilihannya, Pak. Iya, betul.
asal produksiannya bukan di pelosok-pelosok gitu kan, kayaknya gas aja ya. Dan dia, gue yakin bukan mobil satu-satunya kan? Banyak Pak mobil. Wah, itu dia. Pak. Mobilnya banyak beliau, jadi emang aman sih kayaknya ya. Jadi gitu Mas, disikat aja Mas. Oke Mas. Oke, Sobat Seva, mungkin sekian dulu episode di Balik Mesin kali ini. Kalau misalkan lo masih ada pertanyaan, boleh taruh di kolom komentar di bawah ya Pak ya. Mungkin satu note lagi. Ini kondisi pada saat kita diskusi sekarang nih ya. Oke. Nggak tahu nih tahun depan gimana nih. Per Q3 2025 sekarang Pak ya. Q3 2025. Perkembangannya terus. Bisa aja Q4 nanti berubah lagi. Teknologi bisa berubah. Policy pemerintah bisa berubah. Benar. Kondisi masyarakat juga bisa berubah. Benar. Karena saking cepatnya teknologi, di Gias Ice BSD kemarin ada yang display mobil terbang Pak. Jadi udah bukan ada pakai roda lagi. Udah nggak ngomongin listrik, bensin, enggak. Roda apa nggak ada rodanya nih. Mobilnya bisa terbang soalnya. Pakai baling-baling. Nah itu gambaran ya, teknologi itu tuh cepat banget berubah-berubahnya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Kalau punya pertanyaan atau punya ide topik diskusi kita selanjutnya bareng Pak Dadi, boleh taruh di kolom komentar. Di luar hybrid, EV segala macam juga boleh ya Pak ya? Tentang mechanical mobil segala macam. Itu boleh drop di kolom komentar. Cek juga konten di Balik Mesin lainnya, itu banyak banget ilmu yang bermanfaat di situ ya buat para car owner di luar sana. Dan subscribe YouTube Seva apabila belum. Follow juga semua social media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, saya Raffi. Saya Dadi. I'll see you guys in the next video. Bye. Seva, member of Astra.